Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 32. Namun tak bosan-bosannya, Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan 2 hari kemudian, Ye Yunfei tiba di ibu kota yang megah dan langsung menuju istana pangeran ketiga. Ia disambut hangat dan diundang ke jamuan para ahli yang direkrut sang pangeran. Di sana, Ye Yunfei direndahkan dan diprovokasi banyak orang, terutama para alkemis senior. Saat seorang wanita kuat menyerangnya, Ye Yunfei menumbangkannya seketika dengan cara brutal, membuat aula sunyi. Ia lalu membongkar kelemahan tersembunyi 2 alkemis senior hingga mereka terdiam ketakutan. Sikapnya membuat pangeran ketiga semakin yakin padanya. Usai jamuan, Ye Yunfei menolak harta dan wanita, hanya meminta binatang iblis untuk kultivasi, serta berjanji memenangkan kompetisi alkemia dan menyembuhkan nenek sang pangeran. Ye Yunfei kemudian menyampaikan bahwa ia masih perlu membeli sejumlah ramuan spiritual dan berniat membayarnya sendiri. Ia berniat menukar ramuan tersebut dengan kristal spiritual. Setelah menyelesaikan ucapannya, ia mengeluarkan 5 botol pil spiritual tingkat 4 dan menyerahkannya kepada pangeran ketiga bersamaan dengan selembar kertas berisi daftar berbagai obat spiritual yang dibutuhkan. Pangeran ketiga langsung tersentak. Melihat 5 botol itu, nafasnya tertahan. Ia segera menyadari bahwa semuanya adalah pil spiritual tingkat 4. Ye Yunfei menegaskan bahwa seluruh pil tersebut memang berada di tingkat 4 dan berharap pangeran ketiga dapat segera mengirim orang untuk membeli semua ramuan yang tertera dalam daftar. Tanpa ragu sedikit pun, pangeran ketiga langsung menyanggupi. Matanya berbinar penuh kegembiraan. Pada titik ini, ia sama sekali tidak lagi meragukan kemampuan alkemia Ye Yunfei. Bahkan keluarga kekaisaran pun akan kesulitan menghasilkan begitu banyak pil spiritual tingkat 4 dalam waktu singkat. Sementara, Ye Yunfei dapat mengeluarkannya dengan santai. Itu berarti, pil-pil tersebut pasti hasil racikannya sendiri. Dalam perasaannya, bertemu Ye Yunfei adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Ia bahkan bertekad jika kelak berhasil naik tahta, ia akan melindungi keluarga Ye dari kota bulan bulat dan menjadikannya klan nomor 1 di Kekaisaran Qin. Ye Yunfei hanya menanggapi dengan senyum tipis. Dalam benaknya, tujuannya jauh melampaui sekedar menjadi klan nomor 1 di satu kekaisaran. Ia mengincar wilayah timur, bahkan seluruh benua. Tak lama kemudian, Ye Yunfei berpamitan dan kembali ke bangunan 3 lantainya untuk beristirahat. Beberapa waktu setelah itu, pangeran ketiga menepati janjinya dan mengirimkan sejumlah besar ramuan spiritual bernilai jutaan kristal spiritual. Di antara ramuan tersebut, banyak yang dapat digunakan untuk memurnikan pil spiritual tingkat 5. Ye Yunfei pun segera memberitahu Hua Miao bahwa ia akan memurnikan pil iblis surgawi. Hua Miao sangat gembira. Dengan pil tersebut, ia yakin kekuatannya akan segera pulih hingga alam suci. Di sebuah kekaisaran kecil seperti Qin, di mana yang terkuat hanya berada di alam Huan, 1 ahli alam suci saja sudah cukup untuk mengguncangkan seluruh negeri. Ye Yunfei hanya menggeleng dan tersenyum, menganggap kekaguman itu berlebihan. Baginya, sekadar alam suci bukanlah sesuatu yang layak diributkan. Di dalam ruangan, Ye Yunfei mengeluarkan kuali alkemia dan menata tumpukan besar ramuan spiritual di sekeliling tubuhnya, seperti sebuah bukit kecil. Pil iblis surgawi adalah pil spiritual tingkat 5 yang sejak lama ia ingin racik untuk Hua Miao. Baru setelah tiba di ibu kota, ia akhirnya memiliki bahan yang cukup untuk memulainya. Ia lalu memanggil Huang Xiang dan menyerahkan formula pil tingkat 5 untuk disempurnakan. Sejak hubungan mereka membaik, Ye Yunfei memanggilnya sebutan Tetawa Huang sebagai bentuk penghormatan. Sosok Huang Xiang pun muncul dari dalam kuali, wajahnya penuh kegembiraan. Setelah 100 tahun, ia akhirnya kembali dapat memurnikan pil. Dengan satu gerakan jari, Ye Yunfei mengirimkan pesan energi jiwa berisi resep pil iblis surgawi ke dalam kuali. Huang Xiang meneliti resep itu dan segera menyadari keistimewaannya. Formula tersebut jauh lebih unggul dibandingkan versi manapun yang pernah ia lihat. Ye Yunfei menjelaskan bahwa inilah formula asli, sementara kebanyakan resep yang beredar di dunia tidak lengkap. Selain itu, Ye Yunfei juga menyerahkan resep pil penstabil jiwa yang cocok untuk Huang Xiang. Semua bahan telah tersedia dan dapat ia racik sendiri.
Melihat resep itu, tubuh Huang Xiang bergemetar karena kegembiraan. Di saat sisa jiwanya sangat dibutuhkan, pil penstabil jiwa adalah anugerah yang tak ternilai. Setelah memberikan instruksi, Ye Yunfei meninggalkan ruangan dan membiarkan tempat itu khusus digunakan Huang Xiang untuk memurnikan pil. Dari dalam kuali, Huang Xiang menatap punggung Ye Yunfei yang menjauh dengan perasaan penuh harapan. Ia yakin suatu hari nanti pemuda itu benar-benar mampu membantunya membentuk tubuh fisiknya. Tak lama kemudian, aura di sekitar kuali berubah. Segel rahasia yang ditinggalkan Huang Xiang dibuka. Gemuruh bergema, rune kuning cemerlang melesat ke udara, menerangi ruangan. Kuali alkemi memancarkan cahaya menyilaukan, dipenuhi simbol-simbol alkemi yang tampak mistis dan mendalam. Di ruangan sebelah, Ye Yunfei merasakan perubahan itu dan tersenyum tipis. Ia tahu kuali tersebut sebelumnya tampak biasa karena segel rahasia Huang Xiang. Sebagai alkemis tingkat 8, Huang Xiang sepenuhnya layak dipercaya untuk memurnikan pil, sehingga Ye Yunfei pun tidak lagi memperhatikannya. Di dalam kamarnya, Ye Yunfei mulai merenungkan kultivasi. Baginya, menembus alam surgawi atau bahkan alam mendalam bukanlah hal sulit jika ia menginginkannya. Namun, yang ia kejar bukanlah kecepatan, melainkan fondasi yang paling kokoh. Ia ingin membangun dasar kekuatan spiritual yang tak tertandingi, sekaligus menempa tubuh fisik hingga mencapai puncak, bahkan meraih keilahian fisik legendaris. Hanya dengan fondasi seperti itu, ia yakin dapat menghadapi cobaan surgawi berikutnya dengan senyuman. Dengan pemikiran itu, Ye Yunfei mulai mengolah kitab 9 Yang. Energi spiritual di sekelilingnya segera bereaksi, berkumpul deras menuju tubuhnya. Kekuatan spiritualnya perlahan meningkat, bahkan muncul peluang samar untuk terobosan. Namun, Ye Yunfei dengan sengaja menekannya menggunakan teknik rahasia, demi fondasi yang sempurna. Markas besar Paviliun Xiaoyao, salah satu dari 4 sekte utama Kekaisaran Qin, tampak sunyi dan megah. Di dalam sebuah istana besar, suasana terasa muram dan menekan. Seorang tetua Paviliun Xiaoyao berdiri dan melaporkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Ia menjelaskan bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei yang melonjak secara mengerikan sebelumnya bukan berasal dari kekuatan sejatinya, melainkan akibat tanpa sengaja memicu formasi kuno di sekte Tianyuan. Energi dari formasi itu melekat pada tubuh Ye Yunfei dan sementara waktu meningkatkan kekuatan tempurnya. Pada kenyataannya, tingkat kultivasi Ye Yunfei hanya berada di alam bumi tahap akhir dan tidak pantas dibanggakan. Di singgasana aula, Ketua Paviliun Xiaoyao duduk dengan wajah kelam. Penghinaan yang ia terima di depan umum di markas sekte Tianyuan masih membakar harga dirinya. Mendengar laporan tersebut, ia mendengus dingin, tanda bahwa ia telah memahami situasinya. Tetua itu kemudian melaporkan bahwa Ye Yunfei saat ini telah meninggalkan sekte Tianyuan dan pergi menuju kota kekaisaran. Mendengar hal itu, amarah Ketua Paviliun Xiaoyao kembali membara. Ia mengingat bagaimana dirinya dan Tetua Ding dipermalukan, serta bagaimana muridnya, Qin An, dihina di hadapan umum. Dalam pandangannya, jika Paviliun Xiaoyao tidak membalas dendam, sekte mereka akan selamanya menjadi bahan ejekan di Kekaisaran Qin. Dengan sorot mata penuh niat membunuh, ia memerintahkan agar pasukan segera dikirim ke ibu kota untuk membunuh Ye Yunfei. Seorang tetua tua kurus melangkah maju, menyatakan kesediaannya untuk bertindak. Ia adalah Tetua Jin, seorang ahli alam mendalam tahap awal. Tak lama kemudian, seorang biarawati Taois Parubara juga melangkah maju. Dialah Tetua Ding yang sebelumnya turut dipermalukan oleh Ye Yunfei. Ketua Paviliun Xiaoyao mengangguk puas. Dengan kekuatan Tetua Jin dan Tetua Ding yang turun langsung, membunuh Ye Yunfei dianggap bukan tugas sulit. Keduanya segera meninggalkan Haula untuk bersiap menuju kota kekaisaran. Setelah mereka pergi, Ketua Paviliun Xiaoyao tiba-tiba teringat pada muridnya dan menanyakan kondisi Qin An. Seorang tetua lanjut usia menjelaskan bahwa kondisi mental Qin An berangsur pulih. Ia kini tampak malu pada awalnya, namun kemudian menunjukkan keberanian dan tekad untuk memperbaiki diri. Pengaruh Ye Yunfei terhadapnya perlahan memudar. Lebih dari itu, Qin An baru saja menembus tahap menengah alam surgawi. Mendengar kabar tersebut, wajah Ketua Paviliun Xiaoyao langsung berseri. Sebagai pemilik tubuh roh surgawi, Qin An dinilai justru memperoleh manfaat dari kemunduran yang dialaminya. Dengan tingkat kultivasi barunya, ia diyakini akan meraih keuntungan besar setelah masuk dunia kecil bayangan surgawi. Ketua Paviliun Xiaoyao pun tertawa puas.
Pada saat yang sama, di kota kekaisaran, suasana berbeda tengah berlangsung. Di kediaman pangeran pertama, sebuah jamuan megah digelar. Haula besar dipenuhi pelayan, tamu-tamu kehormatan, hidangan lezat, dan anggur berharga. Di tengah jamuan itu, pangeran pertama memuji seorang pemuda berjubah kuning aprikot dengan penuh antusias. Pemuda itu adalah Tang Feng, murid dari alkemis ternama Chen Xuan. Tang Feng menanggapi pujian itu dengan senyum tipis dan sikap angkuh. Ratusan orang yang hadir merupakan bawahan putra mahkota. Pangeran pertama menyatakan harapannya agar Tang Feng menunjukkan kemampuan alkemi luar biasa dalam kompetisi mendatang, memenangkan kejuaraan, dan kemudian memasuki istana untuk menyembuhkan penyakit neneknya. Dengan nada dingin dan penuh keyakinan, Tang Feng menyatakan bahwa di seluruh kekaisaran Qin, selain gurunya, Chen Xuan, tidak ada alkemis lain yang layak mendapat perhatiannya. Pernyataan itu mengejutkan seluruh aula, mengingat selama ini dikenal ada 2 alkemis tingkat 4 di Kekaisaran Qin, yakni Chen Xuan dan Huang Fuseng. Tang Feng kemudian menjelaskan dengan tenang bahwa meskipun Huang Fuseng menyandang gelar alkemis tingkat 4, api alkimianya telah rusak akibat reaksi balik, sehingga ia tidak lagi mampu memurnikan pil. Dalam kondisi itu, Huang Fuseng bahkan tidak bisa dianggap sebagai alkemis tingkat 1. Informasi ini disebutkan sebagai fakta yang disampaikan langsung oleh Chen Xuan. Pangeran pertama dan para tamu lainnya terkejut, namun segera menerimanya sebagai kebenaran. Mereka pun semakin menghormati Tang Feng, meyakini bahwa selain Chen Xuan, dialah alkemis paling unggul di Kekaisaran Qin. Dengan penuh minat, pangeran pertama lalu menanyakan kapan Chen Xuan akan kembali dari perjalanannya. Tang Feng menyebutkan bahwa gurunya akan segera kembali, dan setelah ia memenangkan kompetisi alkimia, besar kemungkinan Chen Xuan akan ikut memasuki istana untuk mengobati nenek pangeran pertama. Mendengar hal itu, pangeran pertama sangat bergembira. Ia memahami bahwa jika penyakit neneknya sembuh, posisinya sebagai putra mahkota akan benar-benar kokoh. Ia pun berjanji bahwa kelak, ketika naik tahta, ia akan menganugerahi Tang Feng gelar raja beserta wilayah kekuasaannya sendiri. Tang Feng tertawa puas, sementara seluruh aula dipenuhi pujian dan sanjungan. Dalam dunia seni bela diri, nilai seorang alkemis tak terukur. Di tengah suasana itu, Tang Feng tiba-tiba mengajukan permintaan. Ia mengeluarkan sebuah portret dan meminta pangeran pertama membantu melacak seorang pemuda yang memiliki kuali alkimia yang diinginkannya. Portret itu jelas menggambarkan Ye Yunfei. Tang Feng juga menambahkan bahwa pemuda tersebut memasuki kota kekaisaran ditemani seorang iblis wanita yang sangat kuat. Ia menjelaskan bahwa seluruh petinggi keluarga Su di kota Tianteng telah dilumpuhkan dantiannya oleh iblis tersebut. Mendengar hal itu, pangeran pertama langsung murka. Keluarga Su adalah kekuatan afiliasi yang dibinanya secara pribadi, dan tak seorang pun seharusnya berani menyentuh mereka. Dengan amarah membara, ia memastikan bahwa Ye Yunfei telah ditakdirkan untuk celaka. Portret itu pun segera diserahkan kepada ajudan kepercayaannya untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, di kediaman keluarga Li di kota kekaisaran, suasana juga dipenuhi amarah. Seorang pelayan melaporkan bahwa seluruh pasukan yang dikirim keluarga Li ke kota Yuanye telah musnah tanpa satupun yang selamat. Di tengah aula duduk Li Jianjun, kepala keluarga Li, seorang pria paruh baya bertubuh kekar dengan sorot mata tajam dan wibawa yang menekan. Mendengar laporan tersebut, Li Jianjun murka. Lebih dari selusin ahli alam surgawi telah dikirim, namun gagal menghadapi sebuah keluarga kecil. Kemarahan itu meledak, apalagi ia baru saja keluar dari masa pengasingan. Pada saat itu, seorang pemuda berbaju biru angkat bicara. Dialah Li Chaofan, murid terbaik puncak air sekte Tianyuan. Ia melaporkan bahwa Ye Yunfei, orang yang membunuh Li Yichen, kini telah tiba di kota kekaisaran. Setelah kompetisi tangga berakhir, Li Chaofan segera kembali ke keluarga Li, karena ia sadar bahwa tinggal lebih lama di sekte Tianyuan hanya akan berujung pada kematian di tangan Ye Yunfei. Mendengar kabar tersebut, Li Jianjun segera mengambil keputusan. Dengan nada dingin, ia memerintahkan agar keberadaan Ye Yunfei segera dilacak dan ia dibunuh dengan cara apapun. Dalam pandangannya, siapapun yang berani memprovokasi keluarga Li harus membayar dengan harga yang setimpal. Atas perintah Li Jianjun, keluarga Li segera mengerahkan sejumlah besar orang untuk menyisir seluruh kota kekaisaran mencari keberadaan Ye Yunfei tanpa henti.
Pada saat yang sama, di kediaman Perdana Menteri Kota Kekaisaran, suasana tenang menyelimuti sebuah ruang belajar yang luas. Seorang pria tua kurus berdiri dengan sikap hormat di hadapan seorang pemuda tinggi dan tampan yang mengenakan ikat bingkai brokat. Pemuda itu adalah Xiao Wuhen, putra ketiga dari Perdana Menteri Xiao. Pria tua itu melaporkan bahwa seorang pendatang baru bernama Ye Yunfei telah tiba di kediaman pangeran ketiga dalam 2 hari terakhir. Nama itu membuat Xiao Wuhen terkejut sekaligus gembira. Dalam benaknya, segera muncul dugaan bahwa orang tersebut adalah Ye Yunfei dari kota bulan bulat. Pria tua kurus itu mengkonfirmasi dengan yakin, menjelaskan bahwa mata-mata mereka telah melihatnya dengan jelas di kediaman pangeran ketiga tanpa kemungkinan salah. Xiao Wuhen segera memahami maksud pangeran ketiga yang berniat merekrut Ye Yunfei sebagai orang kepercayaannya. Namun hal itu sama sekali tidak membuatnya gentar. Dengan nada dingin dan penuh kebencian, ia memerintahkan agar kediaman pangeran ketiga diawasi siang dan malam. Begitu Ye Yunfei keluar dari sana, ia harus segera diserang dan dibunuh. Pria tua itu langsung menerima perintah tersebut tanpa ragu. Sementara itu, di kediaman pangeran ketiga, Ye Yunfei menetap di bangunan kecil yang disediakan untuknya. Saat itu, ia tengah berkonsentrasi mengolah kitab 9 yang ketika suara dari luar memanggilnya. Ia segera menyadari bahwa pangeran ketiga kemungkinan telah menyiapkan binatang-binatang iblis yang dibutuhkannya. Dengan perasaan senang, Ye Yunfei bangkit dan keluar dari ruangan. Seorang pelayan muda dan cantik menunggunya di luar dan memimpin jalan menuju taman belakang kediaman. Di sana, pangeran ketiga telah menunggu. Begitu melihat Ye Yunfei, ia menjelaskan bahwa selama 2 hari terakhir, ia telah mengerahkan banyak orang untuk mengumpulkan sejumlah besar binatang buas iblis dan kini mengajaknya untuk melihat hasilnya. Ye Yunfei mengangguk dan mengikuti pangeran ketiga memasuki sebuah istana bawah tanah yang tersembunyi di taman belakang, terletak 10 meter di bawah permukaan tanah. Begitu mereka masuk, raungan dan laulan binatang iblis langsung mengguncang telinga, menciptakan suasana yang menyesakkan. Mereka tiba di sebuah aula raksasa seluas ribuan meter persegi. Aula itu terpenuh sangkar besi berbagai ukuran yang disusun bertumpuk. Semua sangkar terbuat dari besi hitam dingin surgawi yang sangat keras, dengan runa formasi berkelip di permukaannya. Di dalam setiap sangkar, seekor binatang buas iblis meraung tak terkendali tanpa terkendali. Ye Yunfei segera menyadari bahwa semua binatang iblis itu berada di peringkat ke-7, ke-8, dan ke-9, dengan jumlah hampir mencapai 800 ekor. Hatinya bergetar penuh kegembiraan. Dengan kumpulan binatang iblis ini, ditambah inti dalam Raja Binatang yang diperolehnya di lelang kota Tianteng, ia yakin dapat menuntaskan teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi tingkat kedua. Pangeran ketiga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan binatang-binatang tersebut, ia telah mengerahkan pasukan kekaisaran di sekitar ibu kota untuk masuk ke pegunungan, sekaligus membeli semua binatang iblis tingkat tinggi yang tersedia di kota kekaisaran dan kota-kota sekitarnya. Ye Yunfei menyampaikan rasa puas dan berjanji akan mengingat kebaikan itu. Setelah itu, Ye Yunfei meminta izin untuk meminjam istana bawah tanah tersebut selama 2 hari. Pangeran ketiga segera menyetujuinya dan dengan bijak pergi bersama seluruh pengikutnya meninggalkan Ye Yunfei sendirian di aula bawah tanah. Ye Yunfei menatap ratusan binatang iblis di sekelilingnya dan mulai bergumam, berniat mengekstraksi esensi garis keturunan mereka. Ia membuka salah satu sangkar besi memperlihatkan seekor kera iblis tingkat 8 yang meraung ganas namun terikat rapat oleh rantai besi khusus sehingga tak bisa bergerak. Dengan satu gerakan cepat, Ye Yunfei memanggil belati hitam pekat dan memotong tenggorokan kera iblis itu. Darah pun menyembur ke segala arah. Proses pemurnian esensi darah pun dimulai. Karena semua binatang iblis telah terikat dan dikurung, Ye Yunfei dapat membunuh mereka satu persatu tanpa perlawanan berarti. Sehari penuh berlalu sebelum akhirnya seluruh esensi garis keturunan berhasil dikumpulkan. Kini tiba saat terpenting. Di tengah aula berdiri sebuah kuali besar setinggi 2 meter. Ye Yunfei berdiri di sampingnya, mengeluarkan inti dalam Raja Binatang dan menatapnya dengan penuh fokus. Di sekeliling kuali, lebih dari 800 botol berisi sari darah tersusun rapi. Ia menuangkan seluruh esensi garis keturunan ke dalam kuali, memasukkan inti dalam Raja Binatang, lalu menambahkan sejumlah besar ramuan spiritual. Setelah semuanya siap, Ye Yunfei menjentikkan jarinya. Api cinabang menyala dan langsung dilemparkan ke dalam kuali, memicu kobaran api yang mengamuk hebat. Tanpa ragu, Ye Yunfei menanggalkan pakaiannya dan melompat ke dalam kuali. Jeritan kesakitan langsung menggema di seluruh istana bawah tanah.
Teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi adalah teknik rahasia klan iblis surgawi yang memperlakukan tubuh sebagai ramuan spiritual untuk dihancurkan dan dibentuk ulang. Bagi manusia biasa seperti Ye Yunfei, rasa sakitnya sungguh tak terbayangkan. Daging, tulang, meridian, dan organ dalamnya hancur lalu tersusun ulang berulang kali. Teriakannya terus bergema sepanjang hari tanpa henti. Hingga akhirnya, sehari kemudian, istana bawah tanah kembali sunyi. Api dalam kuali perlahan padam. Sesaat kemudian, sesosok tubuh perlahan bangkit dari dalam kuali. Tubuh Ye Yunfei berkilau seperti rubi raksasa memancarkan cahaya merah menyilaukan. Setiap gerakan kecilnya menimbulkan bunyi dentingan logam, dipenuhi kekuatan eksplosif layaknya dewa iblis. Cahaya ilahi menyelimuti kulitnya, berubah menjadi api ilahi merah tua yang bergelora seperti ombak disertai kilat dan guntur. Mata Ye Yunfei bersinar terang, seolah mata dewa. Ia merasakan kekuatan mengerikan mengalir di tubuhnya, seakan mampu merobek gunung, membelah sungai, bahkan mencabut bintang dari langit. Dengan senyum penuh keyakinan, ia menyadari bahwa lapisan kedua teknik tersebut akhirnya berhasil dikuasai. Kini, satu pukulan darinya cukup untuk menghancurkan seorang ahli alam surgawi. Dan bahkan pendekar alam Huan pun tak akan berani menantang kekuatan fisiknya secara langsung. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin.